Nah, sedangkan yang kedua wa saumun batinun, yaitu puasa batiniah. Wa huwa saunul qalbi anil afat, menjaga hati, yaitu menjaga hati dari keburukan-keburukan penyakit hati. Summa saunur ruh, kemudian menjaga ruh anil musakanat, dari hal-hal yang bisa merusak kesucian. Merusak ruh kalau tenang dengan sesuatu selain Allah itu merusak kesucian. Summa saunu sirri anil mulahadot, kemudian menjaga sir dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya. Nah, kalau cinta kok ngelirik liyane, katanya cinta Allah tapi kok ngelirik dunya, niku niki kelas berat nggih. Nah, tetapi paling tidak dengan seperti ini kita bisa ada rambu-rambu. Rono lo kalau ingin meningkat, maksudnya begitu. Jadi bagaimana caranya? Di antara caranya adalah seharian niku betul-betul berzikir kepada Allah. Jangan lepaskan pandangan kita terhadap Allah. Salah satu perantaranya, caranya praktis itu zikir. Zikir bisa bentuknya membaca Al-Quran. Tapi setiap orang membaca Al-Quran belum tentu khusyuk. Nah, yang merusak sir kita itu adalah kita meleleng niku, ngelirik liyane niku. Nah, niku memang kelasnya orang-orang yang tinggi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan secara praktis sudah saya sampaikan. Berusaha zikir sepenuhnya. Zikir sepenuhnya nggawa tasbih terus nggih mboten napa-napa. Menggerakkan tangan terus nggih mboten napa-napa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa husan ila hadrati Imam Qushairi wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Naumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah sampai menjelang Ramadan. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tafsir tentang Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi memang tafsirnya ini saya pilih dari kitab Lataiful Isyarat. Adalah isyarat-isyarat yang halus dari Abdul Karim Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi ini periodenya sebelum Imam Ghazali, sehingga termasuk yang banyak dikutip oleh Imam Ghazali juga dikutip di kitab Al-Hikam, di Syarah Al-Hikam. Lah kitab ini namanya Lataiful Isyarat, isyarat-isyarat yang halus. Itu lebih pada bagaimana membahas tentang jiwa atau nafas kita, membahas tentang qalb atau hati kita, maupun sir niku rahasia.
Sir niku rahasia, nggih. Ibaratnya ngeten. Kalau hati itu HP dengan sinyal yang bagus, sir itu adalah komunikasinya. HP api, sinyale api, nek mboten dipakai komunikasi atau belum sampai bisa komunikasi. Nah, niku hati. Sir itu adalah komunikasi. Komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa jadi itu bunyinya adalah komunikasi cinta, komunikasi pengabdian tulus atau ikhlas yang murni dan yang lain-lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat populer apalagi menjelang Ramadan, dan kalau Ramadan penceramah sering membaca ini. Imam Al-Qusairi di dalam kitab Lataiful Isyarat, beliau berpendapat qauluhu jalla dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ila akhirih. As-saumu ala darbaini. Puasa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama saumun dhahirun, puasa lahiriah, wa huwal imsak anil mufattirati mashuban bin niyah, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Tentu niat ini menjadi hal yang sangat penting, karena kalau mboten niat nggih dadine mung lapar seharian kan. Nah, puasa lahiriah ini sudah sangat kita kenal. Kita nggak boleh udut, apalagi ngopi, apalagi makan. Nah, sedangkan yang kedua wasaumun batinun, yaitu puasa batiniah, wa huwa saunul qalbi anil afat, menjaga hati, yaitu menjaga hati dari keburukan-keburukan penyakit hati. Summa saunur ruh, kemudian menjaga ruh anil musakanat, dari hal-hal yang bisa merusak kesucian. Merusak ruh, kalau tenang dengan sesuatu selain Allah itu merusak kesucian. Summa saunu sirri anil mulahadot, kemudian menjaga sir dari pandangan-pandangan yang tidak semestinya. Nah, kalau cinta kok ngelirik liyane, katanya cinta Allah tapi kok ngelirik dunya, niku niki kelas berat nggih. Nah, tetapi paling tidak dengan seperti ini kita bisa ada rambu-rambu. Rono lo kalau ingin meningkat, maksudnya begitu. Jadi bagaimana caranya? Di antara caranya adalah seharian niku betul-betul berzikir kepada Allah. Jangan lepaskan pandangan kita terhadap Allah. Salah satu perantaranya, caranya praktis itu zikir. Zikir bisa bentuknya membaca Al-Quran. Tapi setiap orang membaca Al-Quran belum tentu khusyuk. Nah, yang merusak sir kita itu adalah kita meleleng niku, ngelirik liyane niku. Nah, niku memang kelasnya orang-orang yang tinggi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan secara praktis sudah saya sampaikan. Berusaha zikir sepenuhnya. Zikir sepenuhnya nggawa tasbih terus nggih mboten napa-napa. Menggerakkan tangan terus nggih mboten napa-napa. Atau nggih nah, nek turu ya ora zikir awak dhewe biasa. Walaupun nanti ada dasarnya, yang namanya tidurnya orang puasa itu ibadah katanya Pak. Iya, niku tingkatan sing nisor ngoten lho. Wong orang di dalam tidur masih bisa berzikir kalau betul-betul sudah sampai. Wong kita itu kan kadang-kadang mengalami turu tapi kayak ora turu. Sehingga rasanya kadang-kadang masih capek. Tapi turu tapi ora turu,
ada kesadaran tapi nggak capek, itu biasanya dengan zikir. Tapi kalau tidur kemudian kok nggak nyenyak, itu nggak zikir, capek nanti, fisiknya capek. Wayukalu, wayukalu, dan dikatakan pula saumul abidin, yaitu puasanya para hamba-hamba yang taat. Kalau disebut abid itu hamba yang taat. Syartuhu hatta yakmula saunul lisan anil ghibah. Yang lahir niku adalah puasanya para hamba-hamba yang taat, yang sempurna, hatta yang mula, sehingga sempurna. Saunul lisan anil ghibah, satu, menjaga lisan dari ghibah. Pak, kalau medsosan niku ghibah mboten, bisa jadi ghibah. Karena medsos itu banyak informasi ngerasa nih. Nah, ngoten. Jadi berusahalah pokoknya niku membaca Al-Qur'an. Atau Pak kan capek. Ini nanti kalau cinta mboten capek. Biasanya begitu. Wa saunut torfi anin nadori birribati. Menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang meragukan. Kama fil khobar, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Man soma falyasum sam'uhu wa basaruhu. Barang siapa yang berpuasa, maka hendaknya menjaga pendengarannya dan penglihatannya juga. Barang siapa yang berpuasa, maka hendaknya pendengarannya dan penglihatannya juga berpuasa. Wa amma saumul arifin, adapun puasanya orang-orang yang arif billah, yang disebut populer ma'rifat billah. Orang-orang arif billah niku puasanya fahuwa hifdzusir, adalah menjaga sir, komunikasi tadi. Ya, bisa jadi orang niku wiritan la ilaha illallah tapi mboten enten sambungane. Seperti tadi, agar HP itu punya sinyal bersih, hatinya dibersihkan. Kebersihan hati ini kok diantaranya ngilangi riya, mengikhlaskan diri sepenuhnya, kemudian tidak ghibah, apalagi kok matanya, dan seterusnya gitu. Niku dijaga. Fahuwa hifdzus sirri an syuhudi kulli ghairihi, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang membuat menjaga sir dari menyaksikan selain Allah. Niku wong-wong makrifat niku ngoten niku. Nah, kita dengan teori atau rambu seperti ini mencoba ke sana ngoten. Sebisa mungkin nek mboten dilakoni nggih mboten enten peningkatan nanti. Nggih, coba zikir terus. Zikir niku napa mawon bentuke, membaca Al-Qur'an. Yang penting ingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, atau astagfirullah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Wa inna man amsaka anil mufattirat fanihayatu saumihi idza hajamal lail. Barang siapa yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lahir, maka puasanya berakhir saat malam tiba. Malam tiba niku maghrib, wis wayahe buka. Wa man amsaka anil aghyar, barang siapa yang menahan diri dari segala sesuatu selain Allah, fanihayatu saumihi ayyashhadal haq, maka puasanya berakhir saat ia benar-benar menyaksikan al-haq atau Allah, benar-benar menyaksikan Allah, syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum orang itu biasanya sebelum menyaksikan Allah, tentu bukan dengan mata lahir, itu menyaksikan Rasulullah. Gampangane, wis pernah mimpi Rasulullah belum? Wis pernah melihat Rasulullah walaupun tidak mimpi, dalam keadaan terjaga. Sering dapat cerita seperti itu toh. Enten wong dalam keadaan tidak tidur tapi melihat Rasulullah, kan ngoten.
Sering cerita-cerita seperti itu orang-orang yang dianggap wali. Eh, niku. Sampai situ puasa niku sampai ngoten niku, Pak. Maknanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Kalau orang-orang biasa, menurut para ulama lahir, fal ulama yaqulun, ulama lahir itu berpendapat maknahu indahum sumu idza ra'aitum hilala Ramadan. Kata ganti dhamir melompat nggih. Allah alha'u fi qaulihi alaihi salam, ha yang ada di liru yati hi niku nggih. Haknya niku lho. Fi qaulihi alaihi salam itu tadi yang di liru yatihi itu aidatun inda alit tahqiq ilal haqqi subhanahu. Ya. Menurut ahli hakikat, haknya itu berpuasalah karena melihatnya. Nya itu bukan melihat hilal, tapi melihat atau menyaksikan Allah. Wah, Pak, bola bali menyaksikan Allah niku saged tenanan. Oh, nyatane syahadat niku rukun iman lho, Pak. Syahadat niku rukun Islam. Itu pasti ada, bisa menyaksikan Allah itu. Cuma bukan dengan mata kepala. Di antaranya dengan mata iman dan mata basiro. Niku ahli hakikat, ngoten niku nek memanhang. Kalau ulama yaqulun, sedangkan ulama-ulama lahir berkata, maknahu indahum sumu idza ra'aitum hilala Ramadan wa aftiru li ru'yati hilali Syawal. Menurut para ulama lahir, domir kata ganti ha tadi, hi tadi, li ru'yati hi tadi. Artinya berpuasalah kalau melihat bulan sabit, hilal, atau berbukalah kalau hilal Ramadan, dan berbukalah kalau melihat hilal Syawal. Yang biasanya kalau di Indonesia sering jadi perbedaan niku. Mengapa kok orang-orang NU itu kok harus di ru'yatul hilal dulu? Berdasarkan hadis ini. Mengapa kok Muhammadiyah berdasarkan perhitungan saja cukup? Iku nggih enten dasare. Dasare kula lali. Nggih niku nek mboten salah dasarnya diantaranya ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak kelihatan bulannya, hilalnya, maka bisa dengan menghitungnya. Nah, kalau orang NU niku mboten delok tok, karena kalau orang biasa lihat hilal niku mboten saged, karena ada posisi, ada lintang bujurnya kan gitu. Maka dihitung dulu baru diyakinkan dengan melihat. Kadang-kadang orang NU itu disebut orang yang lebih esensial ya, tidak tekstual gitu loh. Tetapi kenyataannya ini sangat tekstual orang NU. Pokoknya hadisnya liru yatihi kok, maka harus melihat. Niku pembahasan yang sudah umum. Ya pembahasan yang betul umum tadi itu loh. Berpuasalah kalau melihat Allah. Artinya nopo secara praktis? Puasa itu harusnya lillahi ta'ala. Gampangane ngoten. Puasa itu harus ma Allah. Poso niku mboten saged mendaku dirinya aku wis kuat poso mboten. Saya kuat puasa karena ditolong oleh Allah. Itu diantaranya Allah, Allah, minallah, ilallah, dan seterusnya. Dan seterusnya pripun Pak? Nggih nek dijelasaken ngeten. Saya pernah membuat singkatan. Singkatane ila alfi bila mima.
ila alfi itu ila itu ilallah, al fi itu alallah, fi itu fillah, billah niku billah sama lillah, mima itu minallah, ma itu ma Allah. Itu kalau disingkat ila alfi billah mimma. Berikutnya wa amal khawas. Adapun puasanya orang-orang khusus atau orang-orang khawas, orang istimewa, fasaumuhum lillah, puasanya adalah karena Allah, bukan karena takut neraka Allah. Wah, ini hati-hati nggih. Beda loh. Karena Allah dengan karena takut nerakanya Allah atau karena ingin surganya Allah niku beda. Lillah nggih lillah. Di anna syuhudahum, karena sesungguhnya mereka menyaksikan Allah, wa fitrahum billah, dan mereka berbuka pun karena Allah, bukan karena lapar. Kalau orang berbuka karena lapar niku biasanya balas dendam. Lah gitu. Saya waktu kecil itu ngumpul ke nemu mangga, dikumpul ke mangga, nemu jambu, kumpul ke jambu. Berbuka pun mereka itu karena Allah, bukan karena lapar. Apalagi karena, wah, kayak jaburan ngertos. Jaburan, kini bahasanya apa jenenge? Takjilnya ya enak kan gitu. Bukan karena itu, mereka berbuka betul-betul karena Allah. Wa iqbaluhum 'ala Allah, dan menghadapnya mereka hanya untuk Allah. Wal ghalibu alaihimullah, yang menguasai diri mereka itu Allah. Walladihum bihi mahwullah, dan mereka yang cari adalah fana dalam Allah. Jadi kalau seseorang niku bisa dari sini bisa diambil kesimpulan karena sesuatu apapun itu lillahi ta'ala nggih. Niku mboten sederhana nggih, karena lillahi ta'ala itu bukan sekali lagi karena takut neraka Allah dan seterusnya. Maka kalau bisa seperti itu, maka mereka akan dianugerahkan oleh Allah rasa kehadiran dirinya selalu di hadapan Allah. Kalau sudah rasa kehadiran di hadapan Allah akan insya Allah meningkat menjadi fana fillah niku. Qauluhu jalla dzikruhu. Niki Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Syukur-syukur iso nglakon. Paham niku pun apik. Napa malih kok saged nglakon. Nah, berikutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Qauluhu jalla dzikruhu. Firman Allah yang maha mulia. Ayyamam ma'dudat ila akhirih. Man syahida syahra somalillah. Di sini kan ada kata-kata syahida. Syahida syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka ia berpuasa karena Allah. Wa man syahidal khaliqa syahri somabillah, dan barang siapa menyaksikan sang pencipta bulan, yang disaksikan bukan hilal, yang disaksikan adalah penciptanya. Jadi sering-sering dikatakan seperti ini. Kalau melihat sesuatu itu jangan berhenti pada sesuatu, tapi lihatlah pencipta sesuatu. Pasti ujungnya Allah. Kalau merasa mendapatkan nikmat, jangan berhenti pada nikmat. Alhamdulillah, kopi ini enak. Jangan begitu. Namanya alhamdulillah itu ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bukan karena kopi enak, tapi karena Allah memberi nikmat. Satu nikmat kopi, yang kedua nikmat sehat iso ngrasake kopi enak. Jadi yang kelihatan itu apa? Jadi tembus
tidak berhenti pada karunia, tidak berhenti pada ciptaan-ciptaan. Niku kesana, nek wong hebat-hebat ngoten niku. Nggih, mudah-mudahan kita bisa meniru. Fasaumu lillah yujibul masubah. Maka puasa karena Allah menghasilkan pahala. Wasaumu billah yujibul qurbah. Sedangkan puasa dengan Allah billah, puasa billah menghasilkan al-qurbah, kedekatan kepada Allah. Contoh, puasa al-qurbah niku billah niku saged dipahami dari la haula wala quwata illa billah. Jadi napa-napa niku dari Allah, atas bantuan Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Lah kalau seperti itu, wong kita niku ambekan dikasih oleh Allah. Saat mengingat seperti itu terus, maka kita akan dekat. Nih, diberi kedekatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sak monten ngoten niku. Nek pun cedak kare Gusti Allah napa ya, Pak? Nah, memang tujuan hidup kita niku itu. Tujuan hidup kita itu adalah mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Sakniki orang mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah. Kan nek digampilane bahasa kawulane Gusti Allah ana sing adoh, ana sing rada adoh, ana sing cedhak, ana sing cedhak, ana sing cedhak banget. Kan gampang gampil dipaham nggih, kalau menjadi Allah, menjadi hambanya Allah nggih, tujuannya yang paling dekat dengan Allah. Nah, di antara jalannya adalah wasaumu billah yujibul qurba. Puasa billah itu menghasilkan kedekatan kepada Allah. As-saumu lillah tahqiqul ibadah. Sedangkan kalau puasa lillah itu menghakikatkan ibadah. Namanya lillah niku kan menuju ke ikhlasan yang semakin ikhlas. Semakin ikhlas seseorang, maka menjadi betul-betul menghakikikan penghambaan. Kalau masih puasanya itu karena bukan karena lillah, maka hakikat ibadah atau hakikat penghambaan kepada Allah niku masih tercampur-campur. Tapi nggih mboten napa-napa nek campurane umpamane saya puasa lillahi taala karena agar Allah memberikan saya kesejahteraan dunia akhirat. Nggih kantuk boleh, tapi kalau mau ditingkatkan seperti itu tadi. Nggih, balik-balik bola bali berkali-kali nggih diangen-angen, dicoba dicari yang pas mana. Antaranya seperti tadi saya sampaikan, belajar zikir terus. Nanti insya Allah karena kita sungguh-sungguh, Allah akan memberi pengertian-pengertian. Pengertian itu bisa jadi lewat ngaji, lewat baca buku, lewat dengar medsos, maupun lewat paham. Tiba-tiba paham. Sering boten ngoten niku jenengan. Tiba-tiba ono paham. Padahal orang maca buku, orang nonton YouTube, orang dengar ceramah, tapi kok paham iya ngene lah. Niku artinya kita diberikan oleh Allah pelajaran-pelajaran. Berikutnya wasaumu billah tasghihul iradah. Puasa billah itu juga akan membenarkan kehendak. Kalau digabung as-saumu lillah tahqiqul ibadah wasaumu billah tasghihul iradah. Puasa karena Allah, puasa lillah adalah bentuk penyempurnaan ibadah, sedangkan puasa billah adalah bentuk penyempurnaan niat dan kehendak. Berikutnya wasaumu lillah. Ngelompat mboten? Saya baca. Mboten toh? As-saumu lillah sifatu kulli abidin. Puasa lillah adalah sifat setiap hamba. Hamba sing tenanan. Hamba sing taat niku lillah. Nek sik njaluk upah niku puasa pedagangan terkenal ngoten. Menjaluk upah kok. Wasumu billah na'tukul liqasid. Sedangkan puasa billah adalah karakter
setiap pencari kebenaran. Wa saumu lillah qiyamun bidzawahir. Puasa lillah berarti menahan diri secara lahir ya. Wa saumu billah qiyamun qiyamu qiyamun bidzamair. Sedangkan puasa billah berarti menahan diri secara batiniah. Domir itu bisa dimaknani hati juga. Niki Imam Qusairi. Imam Qusairi niku adalah termasuk orang yang membenarkan kesalahan-kesalahan sufi-sufi yang nyeleweng. Jadi zaman dulu sebelum Imam Ghazali niku sudah banyak sufi yang nyeleweng. Sufi yang bid'ah niku. Nah, Imam Qusairi niku mengarang kitab Risalah Qusairiyah. Itu adalah untuk memberikan pengertian-pengertian agar para sufi itu tidak nyeleweng. Nah, salah satunya diantaranya kitab ini, Lataiful Isyarat. As-saumu lillah imsakun min haitsu ibadatu syariah. Puasa lillah adalah menahan diri dalam batasan syariat. Wasaumu billah imsakun bi isyaratil haqiqah. Sedangkan puasa lillah, puasa billah adalah menahan diri sesuai dengan isyarat hakikat. Isyarat hakikat niku pripun? Di antaranya isyarat hakikat niku nuwun sewu. Membantu orang niku kan jelas apik to, Pak. Tapi belum tentu orang niku boleh dibantu. Niki hakikat. Loh, kok enten ngoten, Pak? Enten dasare, enten. Rasulullah pernah menolak mendoakan orang kan? Nggih. Terkenal sing kemudian meksa sampai 3 kali minta didoakan, akhirnya didoakan, jadinya kambingnya banyak, setelah kambingnya banyak Jumatan wis gak gelem, zakat nggih gak gelem. Nah, Rasulullah pertama kali diminta itu, ojo sabaro. Orang ngerti ora iso nyontoh aku. Contoh aku. Mboten ya Rasul, nanti kalau sudah kaya saya itu akan menyumbang. Wah, ibaratnya gitu. Nah, niku hakikat-hakikat seperti itu yang rumit, sulit. Bukan hitam putih. Tidak mudah dipaham. Ya, di antaranya yang pernah saya anggap sebagai salah satu ini, contoh ini. Saya pernah istikharah untuk mau bangun panti asuhan. Hasilnya nggak boleh. Kemarin belum ada seminggu, saya itu diminta menikahkan orang. Menikahkan orang sing pun apa? Istilahnya tajdidun nikah, memperbarui nikah. Talak tapi masih talak 2. Maghrib saya diminta, saya akan jawab 8:30, saya bilang begitu. Habis sholat isya saya istikharah, hasilnya 2 kali saya buka Al-Quran jelek semua. Artinya saya 8:30 saya jawab boten lintune mawon ngoten. Nggih, orang berbah itu bukan berbah Pak Tarson. Area berbah tapi pendatang. Berikutnya man syahida syahra amsaka anil mufattirat. Barang siapa yang menyaksikan bulan maksudnya hilal itu, ia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa man syahidal haqqo amsaka fi jami'i awqatihi an syuhudil makhluqat. Namun barang siapa yang menyaksikan Allah, maka ia menahan diri dalam seluruh waktunya dari melihat makhluk. Iki nek pun sering ngaji Al-Hikam nggih, pun paham ngoten niku. Bola bali nggih, bola bali itu pasti Al-Hikam niku ngoten niku. Karena Al-Hikam niku ngajaki nang Gusti Allah. Ana gunung iku ya ora didelok gununge. Sapa sing nyiptake gunung iku sing didelok. Napa maneh rezeki ya akeh niku mboten didelok rezekine Gusti Allah nih. Maka kalau rezeki niku banyak. Itu nggih. Ya Allah, niku sing alhamdulillah
kira-kira nek sithik rezekine sing didelok Gusti Allah. Alhamdulillah mboten? Nggih tetep alhamdulillah. Karena apa? Allah itu maha bijaksana. Wis to diiti itu berarti untuk manfaate. Asal mboten mboten blewar, mboten mboten apa nggih menyimpang dari jalan Allah tuh. Kadang-kadang orang niku diperingatkan oleh Allah nggih, karena ada yang menyimpang. Nggih, kowe iku dolim lho. Nek terus-terusan oleh rezeki teko kono. Ora kerja kok oleh bayaran ayo. Dolim mboten? Tanda tangan terus tapi gak tahu kerja. Nah, ini dolim antaranya. Nah, berarti terus di kayak biasa yang peringatan niku di antaranya niku nggih rada angel. Rada akeh tapi ora membahagiakan. Ya enten ngoten-ngoten niku macam-macam lah. Kita sama-sama pengalaman. Tapi kira nek sing enom paling dereng. Sing tua-tua niku nek wis hidup puluhan tahun ngeten iki wis macam-macam lah perkara hidup nih. Jadi kalau orang itu menyaksikan Allah maka puasanya itu adalah menjaga waktu-waktunya untuk tidak ngelirik selain Allah. Ya kayak terulang-ulang nggih niki nggih. Tapi memang gayanya niku gaya Imam Ghazali ngeten niki. Sebetulnya kalau di ingat saya nggih, Imam Ghazali niku pernah bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim itu ada di setiap ayat kecuali Quran surat At-Taubah atau Al-Baroah nggih. Saya akan menafsirkan bismillah sejumlah itu. Jadi di tafsirnya itu Bismillahirrahmanirrahim dia tafsirkan. Nang Al-Fatihah beda nang Al-Baqarah, beda nang An-Nisa dan seterusnya beda. Ya, luar biasanya Imam Ghazali. Karena apa? Insya Allah Imam Ghazali niku nggih nrimo ilmune mboten cuma apa? Mboten cuma dipikir ngoten lho. Pun tembus sampai gitu. Kalau Gus Dur dalam yang dikenal dengan syair Gus Dur kae Al-Qur'an tanpa dinulis iso diwaca dalam hatinya. Al-Qur'an itu kan luas, seluas samudra. Bahkan kalau ditulis ilmunya Allah kan enggak sebagaimana di dalam akhir surat Al-Kahfi niku. Nggih Pak Tarjan ya. Laukanal bahru midada ila akhir itu. Kalau lautan dijadikan tinta, pohon-pohonan dijadikan pena, bahkan 2 kali lipat dari itu pun ilmunya Allah itu tidak tercakup dari tulisan. Nah, Imam Al-Ghazali seperti itu. Kalau jenengan ingat dengan Al-Hikam dari awal perjalanan dulu. Beberapa kan seperti terulang, tapi sebetulnya enggak. Karena ada kehalusan-kehalusan yang itu bisa dirasakan bagi para pelaku. Pelaku apa, Pak? Pelaku orang yang berikhtiar mendekatkan diri pada Allah. Itu tahu. Oh, bedanya yang dulu dengan yang sekarang itu ini. Itu ada. Jenengan rasakan gitu. Dirasakan apa yang disampaikan. Pak kok lillah berkali-kali, bila berkali-kali. Jadi memang ada beda-bedanya. Waman sawma binafsihi sukiya syarabas sabil wazan jabil. Barang siapa yang berpuasa dengan jasadnya, maka ia akan diberi minuman dari mata air salsabil dan zanjabil. Minuman khusus untuk orang-orang yang berpuasa dengan badannya. Kan badannya puasa kan tetap badannya ikut gitu Pak. Nyatanya nggak ikut lapar kan gitu, ikut lemes. Nah, kalau orang akan di puasanya seperti itu, nggih dapat ganjaran. Bahkan nanti dikasih minum salsabil dan zanjabil niku. Nanti di surga.
Wa man soma biqalbi suqiya sarabal mahab bi ni'matil ijab. Barang siapa berpuasa dengan hatinya mboten ngelirak-ngelirik napa maneh maksiat, maka ia akan diberi minuman cinta kasih sebagai anugerah dari Allah. Gampile ngeten ilustrasinya, orang dikasih uang dengan dikasih biasa, dengan orang dikasih dengan rasa cinta pun beda, Pak. Sangat beda. Orang niku nek dikasih orangnya dicintai. Kalau cinta kepada Allah niku kan cinta berdasarkan kekaguman, keterpesonaan. Kalau ada jenengan dikasih uang 100.000 umpamanya sama kiai jenengan yang jenengan kagumi, iso-iso duitnya gak pernah ditukokke kok. Disimpen wae nang dompet. Karena apa? Tanda cinta. Wah, aku pernah dikasih uang oleh orang yang kukagumi. Nah kok ngoten, orang-orang yang cari tanda tangan ke sana kemari idola-idola ini loh. Lah mung tanda tangan oleh nyimpen kayak ngoten. Lah kayak ngoten. Jadi orang yang berpuasa dengan hatinya, maka Allah akan memberi minuman cinta kasih sebagai anugerah dari Allah. Waman soma bisirrihi fahumul ladzina qala fihim Allah Ta'ala. Dan barang siapa berpuasa dengan sirnya tadi, berarti komunikasinya disambungkan terus dengan Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Bijak. Ngoten niku, Pak. Diunekke ngoten niku. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman kasih sayang Allah dirasake tenan. Nah, niku sir namanya. Yaitu bentuk komunikasi kalau bagaikan HP yang saya sampaikan tadi itu. Kalau orang puasa menahan terus agar itu istiqomah gitu nih, maka mereka-mereka itu adalah sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah, wasaqohum rabbuhum sarobang tahura, Quran surat Al-Insan ayat 21. Dan Tuhan mereka memberikan minuman yang suci. Itu melebihi dari dikasih cinta kasih tadi, juga melebihi yang dikasih salsabil dan zanjabil tadi. Minuman yang suci itu adalah syarabun ya lahu min syarab. Betapa agungnya minuman itu. Syarabun la yudaru alal kaf. Minuman yang tidak dituangkan di tangan. Lakinnahu yabdu lahu minal lutf. Tetapi tampak dari kelembutannya. Minuman yang disajikan dengan kelembutan. Kelembutannya Gusti Allah loh, Pak. Wong kita itu aja disajikan minuman dengan lembut oleh istri kita, oleh anak kita. Monggo. Iku wis seneng kok ya. Apa maneh nek wis biasae di istri maupun anake ngono ngekeki dengan lembut wis biasa. Biasa-biasa mboten krasa. Tapi nek pernah disuguhke wong iku kok dilembuti wae krasa. Nah, apa maneh saking Gusti Allah sangat terasa. Ini ki ilmu rasa loh sekali lagi. Syarabun istiqnasin la syarabu kaksin. Minuman keakraban, bukan sekedar minuman dari gelas cawan. Minuman keakraban. Seperti tadi ilustrasi. Ngopi karo kanca akrab ya apa enak. Ngopi, kopine wis sing 300.000 sak gelas semua. Tapi nang pinggire gitu. Iku musuh. Enak betul. Ora wis to, Pak. Pripun malih. Ngoten iki lah. Dirasake dhewe. Monggo dirasakan coba. Jangan hanya kata-kata saya, tapi coba dirasakan.
Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Ai man aftara di hadhil a'dzar, maka barang siapa berbuka karena alasan-alasan ini. Jadi ini ono wong safar atau safar itu bahasa lain apa? Musafir, biasanya kita musafir. Ya, bepergian jauh lebih dari 86 km, 90 lah kira. Maka kita kan boleh berbuka puasa. Niku nek puasane lahir. Nah, tapi ada orang-orang yang kalau fa'alai saumu iddati ayamin bi adati ma aftara qada'a lidzalik. Barang siapa berbuka karena alasan musafir atau safar atau sakit, maka dia mengganti puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan. Dikodok nanti kalau sudah habis hari raya boleh dibayar. Tetapi kalimat ini tadi itu juga mengandung al-isyaratu liman syakimat iradatuhu anisyikha fayarji'u ila ghairihi. Secara isyarat, ayat ini juga bermakna bahwa siapa yang tekad dan keinginannya melemah dari kondisi benarnya ibadah, benarnya penghambaan, fayarji'u ila ghairihi, lalu ia kembali bergantung kepada selain Allah. Ngeten maksudnya. Aku niat ingsun takarub kepada Allah. Aku mau berjalan menuju dekat pada Allah. Aku mau dadi wong sing apik tenan lillahi taala tenan. Dalam perjalanan kadang-kadang melemah toh, Pak. Macam-macam sebabnya. Sebabnya gak ono koncone, sebabnya digodha kancane, sebabnya mendapatkan cobaan gak kuat dan seterusnya. Aku iki wiritan wis akeh lho. Salat malamku wis akeh kok tambah susah uripku. Nah, saiki lho, Pak. Sakniki sinten sing nyalahke zikir wirid? Kan mesti bener wong nyebut asmane Gusti Allah kok salah. Sapa sing nyalahke salat malam? Lah kok dilalah oleh cobaan angel uripe? Kok terus melemah? Berarti kan sing keliru melemahnya. Ngoten lho. Wong wiritan zikir niku mesti bener, salat niku mesti bener. Berarti ya cobaan. Jenenge cobaan niku nggih mesti ana abote. Kadang nggih abot banget, nek lulus nggih mulya banget. Terus bagaimana gitu loh kalau melemah? Ima liruh syoti ta'wili aulikillati kuwatin wahtimalin. Nah, mengapa kok melemah? Karena alasan ono ruksoh, karena kekuatannya melemah atau daya tahannya berkurang, atau ketidakmampuannya menanggung beban hakikat. Menanggung beban hakikat niku abot diantaranya ngeten, Pak. Kok ono tondo-tondo nang ngarep iku bahasane sing pas niku. Ada tanda-tanda di depan bahwasanya aku arep kehilangan. Ngoten nggih. Kuat mboten, Pak? Wong ahli hakikat niku nek ngertos tanda-tanda masa depan, nek sing mboten kuat nggih nglimpah. Nek sing kuat ya ora apa-apa nek kersane Gusti Allah kan ngoten to mesti. Arep kelangan niku macam-macam lho, Pak. Abot. Nah, orang melemah perjalanannya diantaranya seperti itu. Au ajzi lil qiyami bi a'ba'i ahkamil haqiqah, atau ketidakmampuannya menanggung beban hakikat hatta taqwa fala yumhil hatta taqwa azimatuhu
wa tashtadda iradatu, maka hendaknya ia bersabar hingga tekadnya menguat dan niatnya kokoh. Fa inda dzalika yastadriku minhu ma rukhisa lahu bil akhdi bit ta'wil. Saat itulah ia dapat menebus apa yang dahulu ia tinggalkan karena memilih rukso. Ayatnya tadi, kalau orang sakit atau safar kan boleh tidak puasa, diganti lain waktu. Nah, kalau ada orang-orang secara hakikat tadi ini mengandung isyarat, kalau melemah perjalanannya menuju Allah karena hal-hal yang disebutkan tadi, maka bisa dengan cara disabari, dikuatke hingga niatnya menjadi kokoh, tekadnya menjadi kuat kembali, sehingga kemudian bisa menebus yang tadi pas lemah nih. Niki diantara maknanya, kalau kita niku punya guru, kalau kita punya teman seperjalanan, mendiskusikan perjalanan ngeten niki penting. Biasanya wis lemah, gak ono koncone, gak ono diskusi, wah lemane rada suwi, gak balik-balik. Berikutnya, batilka sunnatullah subhanahu wa ta'ala fit tashhidi ala ahlil bidayah. Demikianlah sunnatullah dalam memberikan kemudahan kepada para pemula dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Masih ada kemurahan. Summasti fa'udzalika minhum wajibun fi akhiril hal. Namun pada akhirnya mereka tetap wajib menyempurnakan apa yang telah mereka tinggalkan. Ya, ada keringanan kalau sakit, kalau safar ada keringanan. Tapi nanti kudu ganti loh. Nah, ganti ini berarti menyempurnakan yang ditinggalkan. Nah, ini sunnatullah seperti itu. Jadi Allah niku nggadahi hukum-hukum syariat berat, nek keberatan maka boleh didiskon. Contoh, sholat dalam perjalanan kan tuh didiskon toh. Karena sholat di perjalanan apalagi dulu niku berat, gelek banyu mawon abot. Nggih, boleh didiskon, tapi harus didiskon niku nggih. Kalau sholat didiskon. Kayak puasa harus diganti. Qauluhu jalla dzikruhu. Berarti niki pinten niki? Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah. Oh, masih kelanjutannya. Jadi, dan bagi orang-orang yang mampu menjalankan tetapi tidak berpuasa, wajib membayar fidyah. Bagi orang-orang yang kuat untuk fidyah, memberikan makan ke orang miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Isyarat dari ayat ini, al-isyaratu minhu annaman fihi baqiyatun minal quwwah lil wukuf, adalah isyarat dari ayat ini adalah bahwa siapapun yang masih memiliki sisa kekuatan untuk menapaki jalan menuju hakikat, minal quwwati lil wuqufi lil mutalabatil haqiqah wa yarji'u ila tashilis syariah, dan memilih kemudahan syariat dengan mengambil wayan hattu ila rukhsati ta'wil, dan mengambil keringanan gitu. Fa'alaihil gharamatu biwajibil hal, maka ia wajib membayar tebusan dari keadaan ini. Apa tebusannya? Wa huwal khuruju amma baqiya lahu min ma'lumin malin, yaitu dengan mengorbankan apa yang masih tersisa dari harta, au marsumin, atau kedudukan di dunia, au marsumi halin, atau kedudukan di dunia, wa yabqa mujarradan lil wahid
sehingga ia menjadi hamba yang benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Tebusannya nggih, harta bendanya banyak disedekahkan, dikorbankan, maupun kedudukan. Aku jane iso nek mau dadi bupati wae umpamane ngoten. Tapi dadi bupati itu repot. Nah, daripada repot, tur yo ana kancaku sing iso dadi bupati wis kono wae. Aku tak korbanke. Nyapa? Untuk menapaki jalan spiritual. Karena sudah pernah perjalanan spiritual mendekatkan diri kepada Allah sudah pernah melemah. Jadi mengorbankan seperti itu. Nek gak dikorbankan, tetapi Allah berkehendak baik agar orang itu dekat kepadanya dan orang itu masih punya kesungguhan tekad untuk mendekatkan diri pada Allah, nggih, biasanya diajari kahanan. Kahanane pripun? Duwite akeh ya dadi sithik, jabatane mentereng ya dadi didukke. Ada yang dengan sengaja, yang sengaja yang pertama saya ceritakan tadi, yang kedua dipaksa oleh keadaan. Dipaksa keadaan pripun nggih? Nggih karena kasih sayangnya Allah. Karena apapun nanti yang di akhirat nanti itu tetap sangat lebih baik beribu-ribu kali lipat. Makanya orang-orang Jawa zaman dulu itu kan terus ora apa-apa nanti kan dapat ganti nang akhirat. Di antaranya begitu. Di duwite dicolong wong, duwite ilang, dihina orang, jabatannya diambil orang, ora apa-apa. Karena dan menurut ilmu modern, hal-hal seperti ini, Pak, yang membuat orang Indonesia niku kuat. Lah enggak loh. Karena banyak orang yang bunuh diri itu karena tidak ada di belakangnya itu sapa maneh wis gak ono, Pak. Wong gak duwe pangeran. Bunuh diri. Tapi nek pingine kita kan sing enak toh, Pak. Sugih, jabatane mentereng, tapi yo kekasih Gusti Allah. Kaya sapa? Kaya Nabi Sulaiman ya, ngeten toh. Kalau Nabi dan Rasul yang kita kenal itu 25, jenengan persentase sing kaya punya jabatan dengan yang tidak disebut kaya. Nabi Musa niku sugih mboten? Nabi Musa niku jane sugih. Nah wong mas-masane teko umate wae iso digawe sapi cilik. Iku umate Nabi Musa niku masih akeh. Tapi kan Nabi Musa nggih mboten memanfaatkan emas itu. Nabi Nuh sugih mboten? Sugih. Iso gawe kapal sakmono gedene kok. Tapi kan mboten dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Nah niku yang disebut kaya dan masih tetap bisa betul-betul menjadi Nabi Allah, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Perdana Menteri. Ya, pinginnya kita niku kan seperti orang yang sedikit itu. Nah, di persentase pinten nih Pak niku? 3 dibanding 22 atau berapa? Berikutnya. Faslun wa yuqalu innahu lama'alima anna taklifa yaqtadil masyaqqah khaffafahu alaika dzalika bi an qallala ayyama shaum fi qalbika faqala ayyama ma'dudan. Ada satu pendapat dikatakan bahwa karena Allah mengetahui bahwa beban kewajiban pasti mendatangkan kesulitan, maka Allah meringankannya bagi kita dengan menggambarkan bahwa hari-hari puasa itu sedikit. Sebagaimana firman Allah, ayyamam ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi taklif niku pembebanan kewajiban. Kalau orangnya disebut mukallaf.
Taklif niku beban kewajiban kita itu kan wajib sholat. Orangnya kita sebut mukallaf. Biasanya tandanya nek wis mimpi basah. Nah, wis mukallaf, balik. Nah, beban kewajiban atau taklif itu pasti mendatangkan kesulitan. Maka Allah meringankannya dengan menggambarkan bahwa hari-hari puasa itu sedikit. Itu penafsiran dari ayyamam ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Poso ya ora sepanjang tahun kok. Sabaron. Berikutnya muddata hadza shaum ayyamun qalilatun fala yah fala yahu fala yahulannakum sama dzikri. Maksudnya durasi puasa itu hanya beberapa hari yang terbatas, maka janganlah kalian merasa takut atau berat mendengarnya. Banyak orang niku masih wabut ya Pak ya. Kalau mau niru orang-orang soleh, orang-orang sufi yang beneran, ulama yang beneran kok abad. Memang kalau kita menjangka orang Jakarta, waduh. Tapi coba kalau melangkahnya, ya nek nang Jakarta itu melangkah ya sak langkah dhisik. Ya wis melangkah sak langkah, melangkah sak langkah lagi, melangkah selangkah lagi. Oh, ono bis, nunut, numpak bis kan ngoten. Oh, bekale akeh numpak pesawat. Kan ngoten. Insya Allah kalau memang setapak demi setapak kita lakukan, kita tidak akan berat. Tetapi kalau dibayangkan, diangen-angenkan, waduh tenang. Wahakadha ka qaulihi ta'ala wajahidu fillah haqqa jihadi. Ini mirip dengan firman Allah, berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Kemudian Allah berfirman, summa qala wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Al-Hajj 78. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan bagimu. Ai la yalhaqukum kasiru masyaqqatin. Yang bermakna bahwa dalam menunaikan kewajiban ini tidak akan ada kesulitan yang berlebihan. Qauluhu jalla dzikruhu Suratul Baqarah ayat 185. Baru 185 ya. Pun kesel mboten? Saya baca bahasa Indonesianya nggih jenengan nikmati. Firman Allah yang Maha Mulia surat Al-Baqarah ayat 185. Niku ditafsiri di dalam tafsir Al-Qusairi ini, bulan Ramadan itu membakar dosa sebagian kaum dan membakar bekas-bekas jejak sebagian kaum lainnya. Betapa jauh perbedaan antara orang yang dosa-dosanya terbakar karena rahmatnya dan orang yang jejak-jejak dirinya terbakar karena hakikatnya. Jadi orang yang terbakar jiwanya karena rahmat Allah itu beda jauh dengan orang yang terbakar karena hakikatnya. Sama-sama terbakar niku pripun? Terbakar karena rasa rindu. Orang hakikat niku terbakar karena rasa rindu kepada Allah, karena rasa cinta kepada Allah. Sementara orang-orang yang terbakar karena rahmatnya niku lama sekali anugerah nggak datang-datang. Wis sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berdoa, tapi rahmat Allah yang berupa rezeki kok belum datang-datang. Niku nggih kegelisahan, terbakar juga. Nah, niku beda dengan kegelisahan orang cinta tadi. Bulan Ramadan adalah bulan pembukaan wahyu, bulan turunnya kitab, bulan perolehan pahala, bulan pendekatan kepada Allah dan penerimaan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan keringanan beban, bulan penyempurnaan kedekatan. Berdasarkan ayat-ayat itu kesimpulannya seperti ini. Ada keringanan beban, ada penyempurnaan
takarrub kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya rahmat, bulan melimpahnya nikmat. Bulan Ramadan adalah bulan keselamatan, bulan munajat. Maka banyak berdoa. Firman Allah yang maha mulia, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tetapi engkau menyangka bahwa Allah menghendaki kesulitan bagimu dengan puasa. Sing biasae poso maneh ora iso utuh tawon-tawon. Berarti kan kayak Allah menghendaki kesulitan toh. Padahal Allah itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Nyatane nopo? Sakniki kebukti nek wong sregep poso awake ya sehat. Ngoten niku di antaranya. Di antara tanda bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya adalah Allah menegakkannya dalam mencari kemudahan. Allah tidak menghendaki kemudahan. Kalau Allah tidak menghendaki kemudahan, tentu Allah tidak akan menjadikannya sebagai seorang yang menginginkan kemudahan. Ayatnya pun jelas tadi disebutkan. Allah menjadikan agama ini bukan untuk memperberat. Tadi pun disampaikan gitu. Bahwasanya niku firman Allah. Allah tidak menghendaki dengan syariat ini aturan-aturan untuk memperberat. Sampai-sampai pun pernah saya ceritakan ini, sebetulnya saya ulang. Orang niku kalau mau benar-benar teliti, mau sholat subuh. Saat derenge sholat subuh biasanya kan buang air kecil lah Pak, paling enggak. Nggih. Nek engko sholat duha jam 09.00 sampai jam 8 buang air kecil lagi. Mungkin nek mau duhur buang air kecil lagi. Asar buang air kecil lagi, maghrib buang air kecil lagi, isya buang air kecil lagi. Kalau enggak nanti tengah malam niku lho Pak, separuh malam niku sholat kan buang air kecil lagi. Nanti jam 3 menjelang subuh atau setengah 4 kencing lagi terus sampai subuh. Maka orang itu kan kotorannya lancar semua. Nah nggih, sudah banyak tos penelitian wong nek nahan kencing loro kan ngoten to. Kula niku pun pengalaman lorone niku di antaranya. Saya itu dulu kan sering Pak menahan kayak gitu itu. Ya di antaranya karena apa nggih? Buat pipis niku kerja kan celonoan. Khawatir nyiprat niku lho. Nek salat zuhur, salat asar niku lho, Pak. Nah, akhirnya setelah tua niku krasa. Nah, akhirnya sampai sampai kepikiran ngoten niki. Sesudah krasa niku, krasa lara niku terus kepikiran. Ya Allah, Gusti Allah, ya pancen tenanan kok Gusti. Gusti Allah niku tenanan oleh buat aturan-aturan ini memang untuk manusia agar menjadi bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, bahagia dunia kan bener loro niku to, Pak. Luar biasa. Allah telah meneguhkan harapan dan memperkuat optimisme serta mewajibkan kepastian. Dengan firman Allah, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Itu artinya biar kita itu harapannya mantap, optimis ngaten lho. Dilakoni, poso dilakoni. Itu kehendak Allah bukan untuk kesulitan. Ada hikmah yang sering kali kita belum sampai. Allah dawuh ngoten niku agar kita menyingkirkan segala prasangka yang tidak benar mengenai aturan-aturan Allah.
Ini memang belum paham niku nggih kadang-kadang salah paham. Yang diantaranya orang sering salah paham niku kan ngeten iki. Allah kok memperbolehkan poligami ya? Kan ngeten ta? Sering toh? Kita belum paham. Apalagi wanita, pasti nggak mau paham. Tapi gitu loh. Tapi itu ya kalau kita paham ya ya paham. Angel lah harus jelas ke. Ya intinya ngoten niku. Jadi, tapi kan tidak mudah, tidak mudah untuk poligami karena syaratnya harus adil. Ya nek ora sugih bareng poligami yo repot toh. Siji wae repot toh. Nah, nah, kalau Pak Surya sebelum sampai sini wis paham. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walituk milul iddah." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya. Maksudnya kalau kita itu tidak bisa melihat hilal, maka kita menyempurnakan bilangan. Ngoten nggih. Lah niku ditafsiri sama Imam Busairi seperti apa? Menurut pemahaman ilmu syariat, maksudnya adalah menyempurnakan masa puasa. Jadi nek bulane ora ketok terus, wis 28, berarti tambah 29. Sesuk wis 29 gak ketok, disempurnakan jadi 30 hari kan ngoten. Niku nek ilmu fikih, ilmu fikihnya ngoten, ilmu lahir. Tapi menurut pemahaman isyarat spiritual, maksudnya adalah agar kalian menyandingkan kejernihan keadaan dengan kesempurnaan akhirat. Jadi menyandingkan kejernihan suasana batin kita dengan kesempurnaan akhirat. Artinya insya Allah kalau seseorang niku di dunia ini jernih, maka akan bersanding dengan kesempurnaan di akhirat nanti. Kemudian walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Niku, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu dan agar kamu bersyukur. Di saat nafas terakhir engkau keluar dari umurmu dalam keadaan selamat dengan keimanan. Wa taufiqu fi an tukmilu sauma syahri. Taufik untuk menyempurnakan, pertolongan untuk menyempurnakan puasa pada bulan-bulanmu adalah suatu pencapaian besar. Tetapi lebih besar lagi adalah kepastian bahwa akhir hayatmu akan ditutup dengan kebahagiaan husnul khotimah. Nah, niki sing ditunggu-tunggu. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. 87 niku kan tentang puasa lagi, Pak. 186 niki mencil dhewe nek sak ayat niku. Ketoke mencil. Karena masalahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Niku wau 183 sampai 185. Niku puasa semua. Nanti 187 puasa lagi. 186 niki mencil dhewe. Nah, niku apa hubungannya? Ini saya baca terjemahannya yang Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Tafsir dari Imam Qusairi. Pertanyaan seseorang menunjukkan keadaan dirinya. Mereka para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah tentang hukum,
tidak pula bertanya tentang makhluk, tidak juga bertanya tentang agama, dunia atau akhirat, tetapi mereka bertanya tentang Allah. Nah, maka Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, para sahabat niku ngoten niku Pak, sing ditanyakan Allah dan lain-lain. Mereka para sahabat yang khusus-khusus itu bukanlah bagian dari orang-orang yang bertanya tentang gunung sebagaimana dalam firman Allah, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, Quran surat Toha ayat 105. Bukan pula bagian dari orang-orang yang bertanya tentang anak yatim seperti dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Bukan bagian dari orang-orang yang bertanya pula tentang haid dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan bukan pula bagian dari orang-orang yang bertanya tentang roh. Wayas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya tentang kepadamu tentang roh. Quran surat Al-Isra 85. Bukan juga bagian dari orang-orang yang bertanya tentang khamr dan judi, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Bukan pula bagian dari orang-orang yang bertanya tentang bulan haram dan perang di dalamnya, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yang berperang di dalamnya. Mereka juga mereka para sahabat yang bertanya tentang Allah tidak bertanya tentang hal-hal tadi itu. Mereka adalah kaum yang istimewa. Haula'i qaumun maksusun. Maksusun, orang-orang yang istimewa, sahabat yang istimewa yang bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Artinya, jika hamba-hambaku yang khusus itu bertanya tentang aku, maka dengan apa engkau akan menjawab mereka? Namun, jawaban ini pun bukan berasal dari lisanmu wahai Nabi Muhammad. Meskipun engkau adalah utusan di antara kami dan makhluk, jawaban ini langsung aku yang menyampaikannya. Allah tidak berfirman, katakanlah atau jawablah wahai Muhammad kepada mereka. Tetapi Allah langsung menjawab, maka sesungguhnya aku dekat. Bisa bayangkan, teman-teman. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kedekatan tersebut bukanlah seperti yang dipahami oleh manusia. Kedekatan kepada Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Kedekatan ini bukan seperti yang dipahami oleh manusia. Aduh, tambah bukan seperti itu. Karena Allah Maha Suci, Maha Tinggi dari segala bentuk, dikatakan dekat dari arah tertentu, atau pengambilan jarak tertentu, atau keterbatasan pada tempat tertentu. Maka Allah berfirman, aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa. Sesungguhnya Allah Maha dekat bagi seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, dan penglihatannya. Namun bagi orang-orang yang beriman, kedekatannya bersifat khusus berupa penjagaan, pertolongan, dan pengabulan doa. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari kedekatan yang bersifat fisik, karena Dia Maha Esa yang tidak berada dalam arah atau wilayah, serta Maha Mulia yang tidak terbatas oleh bentuk dan ukuran. Ujibu da'watad ila akhirih. Allah tidak mengaitkan pengabulan doa dengan kriteria-kriteria seperti kesalehan, kezuhudan, atau waktu ibadah tertentu. Allah hanya berfirman, doa orang yang berdoa. Ini hakikat loh Pak. Hakikat itu, kalau Allah itu
mengabulkan doa. Karena ada doa, berarti Allah tergantung sama adanya hakikat loh. Tos. Dia hanya berfirman, Allah hanya berfirman, doa orang yang berdoa, yakni kapanpun, dengan cara apapun, dan dimanapun seseorang berdoa, maka aku akan mengabulkannya. Summa qala falyastajibuli. Kemudian Allah berfirman, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku. Ini penting. Ini adalah perintah dan tanggung jawab bagi manusia. Sedangkan firman-Nya, aku mengabulkan doa orang berdoa adalah bentuk kasih sayang dan keringanan. Allah mendahulukan kasih sayang sebelum kewajiban. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku. Seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, jika engkau berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Maka jawablah pula seruanku jika aku memanggilmu. Aku tidak rela menolak doamu, maka janganlah engkau rela menolak panggilanku. Paham ya? Alhamdulillah. Pengabulan doa dari Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, yang membuat mereka semakin terdorong untuk berdoa kepada Allah. Namun doa seorang hamba bukanlah sebab yang mewajibkan Allah mengabulkannya, melainkan semata-mata karena kasih sayangnya. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku. Yakni hendaklah mereka percaya kepadaku bahwa aku betul-betul mengabulkan doa mereka. Qauluhu jalla dzikruhu. Surat Al-Baqarah 187. Allah memberitahukan bahwa pada hakikatnya tidak ada sifat-sifat makhluk yang kembali kepadanya. Maksudnya sifat-sifat Allah itu kan manusia itu kan punya rasa kasih sayang. Kasih sayangnya Allah ya tidak mungkin itu sama dengan kasih sayang manusia. Wong kita itu dihina, itu wis ngancem kok. Kalau bisa tak ancam sampai anak turunanmu ping piro kan ngoten. Nah, kalau Allah niku maha kasihnya, maksudnya begitu. Baik ketika engkau dalam ibadah yang merupakan hak Allah maupun dalam kebiasaan hidup berupa pergaulan dengan sesama yang merupakan tujuan nafsu dan keinginan, maka keadaanmu tetap sama ketika ada izin dalam hal itu. Nah, ayat ini tadi yang Quran surat Al-Baqarah ayat 87 kan terkait nih. Saya baca terjemahannya nih. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Ini kan ceritanya ada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Lalu Allah menjadikannya sebagai sebab adanya keringanan bagi seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat. Begitulah ketetapan Allah berdasarkan kasih sayangnya. Niku secara singkat untuk 187. Cukup nggih? Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.